Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya, Ayu Porotuo, menyapa Anda di sore hari ini di program yang akan memberikan informasi dan edukasi mengenai dunia kesehatan dan juga Anda dapat langsung berdiskusi dengan narasumber kita, apalagi kalau bukan di Solusi Menuju Sehat atau SMS. Dan edisi hari ini Senin 17 Januari 2022 agak cukup berbeda dengan pekan kemarin nih pemirsa. Kalau kemarin kita menghadirkan seorang narasumber dokter yang membahas mengenai stunting, hari ini kita menghadirkan seorang psikolog klinis. Sudah ada bersama kita di studio, Ibu Novianti, SPSI, MPSI, psikolog. Selamat malam Ibu, selamat sore kayaknya nih. Iya. Masih jam 6 ya? Sore menjelang malam. Betul sekali, Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kayaknya biar lebih akrab panggil kakak aja nih ya. Boleh. Kak Novi, Iya, sehat Mbak Ayu. mental berarti saat ini ya? Yap, sangat. Sangat harus sehat mental karena kesehatan mental itu tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Dan topik malam hari ini kita akan berbicara mengenai self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Apa sih self diagnose itu? Kita langsung saja tanyakan ke narasumber kita. Jadi Kak Novi, self diagnose lebih sering kita dengar dengan self diagnose ya daripada mendiagnosa diri sendiri. Dalam dunia kesehatan mental, self diagnose itu apa sih Kak? Ya, jadi seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, self diagnose itu adalah mendiagnosa atau menilik dirinya sendiri, baik kesehatannya, baik secara fisik maupun mental dengan secara mandiri. Jadi kasarnya sih mendiagnosa secara mandiri atau mendiagnosa dirinya, baik kesehatan fisik maupun mental secara pribadi atau sendiri, seperti itu. Oke, apakah memang banyak orang yang melakukan self diagnosis ini, Kak Nov? Sekarang itu kecenderungannya seperti itu. Oke. Karena kita itu kan sekarang itu media itu Sosial? sangat berperan di dalam seseorang mendiagnos dirinya sendiri. Karena di genggaman kita bisa tahu apa aja gitu loh. Kita bisa tahu dengan ciri-ciri seperti ini saya sakit apa ya. Dengan misalnya sakit kepala, terus kita bisa langsung searching di Google gitu. Ini ada apa? Kenapa saya sakit kepala? Nah, hal-hal seperti itulah yang dikatakan dengan self diagnose. Atau kalau remaja banyak juga sih yang maksudnya kayak menonton film-film gitu ya. Terus melihat orang mengidap gangguan apa, terus tiba-tiba kok saya mirip ya, jangan-jangan saya mengidap itu juga. Atau banyak juga kita dengar remaja-remaja gitu kan, kayaknya saya bipolar deh, kayaknya saya OCD, karena saya itu nggak bisa loh kalau misalnya ini nggak rata, ini harus rata gitu. Terus dia karena harus presisi, terus dia mengatakan bahwa dia OCD. OCD itu obsessive compulsive disease, maksudnya seolah-olah segala sesuatu harus perfect gitu. Dia mendiagnosa seolah-olah dirinya itu, padahal belum tentu itu juga gitu. Hanya karena dia melihat ada artis kesukaannya mengalami OCD dan ciri-cirinya salah satunya seperti itu, terus seolah-olah dia mendiagnosa dirinya sendiri juga mengalami hal yang sama, padahal belum tentu. Oke, berarti memang karena di zaman ini sudah sangat mudah begitu informasi ya, kayaknya kalau kita ngetik nih di internet sekarang depresi, itu langsung muncul tuh semuanya. Nah, apakah kemudian dengan kemudahan informasi itu juga cenderung orang-orang itu lebih memilih self diagnose dibanding misalnya pergi ke ahli-ahli, ke psikolog ataupun psikiater terdekat. Jadi kemudahan informasi, selain kemudahan informasi, apa saja faktor akhirnya orang melakukan self diagnose? Baik Mbak Ayu, jadi gini, orang mendiagnosa dirinya sendiri bahwa dia mengidap penyakit sesuatu atau mengidap gangguan psikologi tertentu itu ada beberapa faktor yang mendukungnya. Biasanya begini, ketika seseorang pergi ke ahli, misalnya ke dokter, tentunya ketika dia pergi ke dokter, dia sudah searching juga dong. Saya ini sakit apa gitu, kenapa saya, misalnya saya sakit kepala, misalnya kalau dia ke dokter saya sakit kepala, kok tiba-tiba kadang-kadang blank gitu atau apa semua. Terus dia lihat nih ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya kayaknya kalau sakit kepala ini menuju ke tumor otak nih gitu kalau dari yang saya rasakan. Betul. Terus pada saat dia berobat ke dokter bilang ini nggak apa-apa gitu. Ini hanya sakit kepala biasa atau apa gitu.
Nah, dia tidak yakin, dia lebih meyakini apa yang dia baca, sehingga makanya itu salah satu orang men-self diagnose itu atau mendiagnosa dirinya sendiri itu karena salah satunya penyebabnya adalah ketidakpercayaan antar keyakinannya dia dengan apa yang dikatakan oleh ahli, bisa jadi dokter, bisa jadi psikolog atau siapa saja yang memang berkompeten atau profesional di situ, tapi karena informasi sebelumnya dia sudah dapatkan sehingga dia tidak yakin. Akhirnya dia men-self diagnose sendiri begitu. Oke, tapi lantas ketika orang tersebut, misal dalam kasus ini misalnya ada remaja seperti itu yang sudah terlalu banyak dibombardir dengan informasi mengenai mental illness misalnya ya, depression, eating disorder, bipolar, itu kan banyak sekali ya. Udah baca literatur, akhirnya self diagnose, kemudian mereka memang cenderung pergi ke orang-orang ahli, dalam hal ini psikiater dan psikolog. Nah, karena kecemasannya itu, kayaknya saya sudah mengalami ini, padahal mungkin dia cuma sakit kepala biasa gitu. Tapi ketika datang ke dokter, salah satu penyebabnya orang itu ya self diagnose. Ke dokter, kok dokter cuma bilang ini, padahal aku mengalami ciri-cirinya ini loh gitu. Itu salah satunya gitu. Apa biasanya Kak yang mendasari mereka begitu meyakini hasil dari self diagnose mereka dibanding nih orang yang udah istilahnya udah pakar ya, udah ahli. Kenapa biasanya orang-orang yang seperti ini cenderung juga tidak meyakini apa yang sudah dikatakan oleh ahli itu? Ya, jadi begini kan setiap orang itu masing-masing pemahamannya. Pemahaman itu berbeda-beda. Apalagi terutama yang sulit untuk ini kan biasanya remaja. Ketika dia sudah meyakini sesuatu maka dia akan seolah-olah dia meyakini bahwa itulah saya. Terus akhirnya yang penyebab keduanya adalah dia mencari second opinion gitu ke dokter lain. Karena dia mendiagnosa dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, yang kata dokter itu, dia mencari diagnosa banding gitu. Coba kalau saya ke dokter ini mencari second opinion atau profesional tertentu begitu. Untuk sama enggak itu? Untuk meyakinkan apa yang menjadi self diagnose atau mendiagnosa dirinya sendiri itu, dia jadi tidak cukup hanya dengan satu dokter, sehingga dia harus karena keyakinan tadi dia harus mencari second opinion baik dari ahli dokter itu sendiri maupun dari literatur yang lainnya. Dan yang ciri-ciri yang ketiga adalah kenapa penyebabnya seseorang men-self diagnose adalah karena penguatan. Betul nggak? Gitu kan. Betul enggak apa yang saya alami ini benar-benar seperti itu? Artinya memvalidasi apa yang sudah dia rasakan, apa yang dia baca, kemudian dia mencari professional help begitu ya Pak ya. Tapi memang di akhir tahun ini ya kita melihat banyak sekali atensi yang begitu besar terhadap isu mental health ini, mental illness. Nah, lantas kemudian bukankah self-diagnose itu mempermudah juga akses masyarakat atau dalam hal ini remaja untuk lebih aware, lebih sadar dengan kesehatan mentalnya juga? Jadi begini Mbak, untuk aware atau sadar atau dalam arti lebih berhati-hati tentang apa yang terjadi dengan dirinya itu baik. Yang tidak baik adalah ketika efek dari dia aware terhadap dirinya adalah menjadi cemas yang berlebihan. Itu yang harus dijaga. Nggak apa-apa kita memasukkan banyak informasi yang kita inginkan, apa yang kita ingin tahu kita cari di internet atau di mana saja yang kita bisa lakukan, bisa di buku, di media sosial atau di mana saja itu bisa gitu. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kita mendiagnosa diri kita sendiri lalu menjadi berlebihan, mereaksi apa yang kita yakini yang belum tentu itu benar. Padahal kan begini, ketika seseorang men-self diagnose atau mendiagnosis dirinya sendiri, itu kan biasanya kan kalau profesional melakukannya itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah wawancara. Dia harus mewawancara atau dalam arti mengkonseling orang itu apa-apa saja yang terjadi pada dirinya, ciri-cirinya seperti apa dan segala macamnya. Terus setelah itu kita lakukan adalah observasi, benar enggak?
terus dilakukan lagi serangkaian tes. Misalnya kalau dokter, kalau dia misalnya mengeluhkan suatu penyakit, tentu yang misalnya kalau perut, tentu yang diperiksa perutnya, gitu kan, dengan alat-alat tertentu. Atau kalau misalnya ke psikolog, dia dok, Mbak, saya kayaknya mengalami bipolar. Oke, kita melakukan ada tesnya gitu, serangkaian tes yang kita harus lakukan, benar nggak orang ini seperti ini. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata hanya karena melihat ciri-ciri, apalagi hanya satu ciri yang menonjol gitu kan, terus kita bilang bahwa kita mengidap penyakit itu. Nggak begitu. Sedangkan kalau misalnya kita bilang atau kita katakan saya itu mengalami gangguan misalnya bipolar. Bipolar itu ada misalnya 11 kriteria. Yang harus dipenuhi itu adalah misalnya minimal 7 kriteria. Nah, sedangkan dia berdasarkan hanya satu kriteria, terus karena misalnya kan mood swing atau seseorang yang gampang cepat berubah perasaannya. Terus dia bilang, kayaknya saya juga bipolar deh. Karena hasil menonton film drakor tadi gitu misalnya, atau menonton film apa yang menunjukkan seperti itu. Terus dia mendiagnosa seperti itu. Padahal kita sendiri profesional dalam mendiagnosa seseorang itu harus mengalami 3 tahapan. Yang pertama assessment, seperti saya bilang tadi, wawancara tadi. Yang kedua adalah serangkaian alat tes, yang ketiga adalah observasi. Itu pun nanti kita wawancara juga keluarganya, benar nggak ini terjadi. Jadi ada proses juga. Jadi tidak semudah itu kita mendiagnosa seseorang tiba-tiba dia mengalami ini, karena itu nasib orang loh. Bayangkan kalau dia mengetahui dia penyakit yang berat, padahal kita salah diagnos. Itu kan dia udah stres, udah down duluan. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai orang mendiagnosa dirinya sendiri yang belum tentu benar, tetapi dia udah stres duluan. Itu yang dijaga gitu. Berarti memang ada nih bahayanya self diagnose ya Kak ya. Salah satunya tadi memicu kecemasan berlebihan. Karena memang kayaknya nih orang-orang yang mengalami gangguan mental, misalnya stres, biasanya kan gangguan mental awal mulanya stres ya Kak ya. Ketika mereka mendengarkan diagnosa atau tidak mendiagnosa diri sendiri, mereka akan cenderung berperilaku sesuai diagnosa, begitu ya. Misal nih kalau kita ke dokter, dia bilang, kamu nih lagi penyakit kanker stadium 4. Kayak harapan hidupnya udah sedikit banget. Orang cenderung berputus asa, pasrah gitu ya. Berarti sama halnya juga dengan kesehatan mental, ketika orang diberikan diagnosa sesuatu, mendiagnosa dirinya sendiri, bahkan mendiagnosa dirinya sendiri, itu akan timbul kecemasan berlebihan. Ya, jadi begini Mbak, ada pepatah yang mengatakan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi ketika Anda memikirkan bahwa Anda sakit, dalam tanda petik misalnya saya sakit mah gitu, padahal mungkin dia nggak mah, mungkin dia pada saat itu memang terlambat makan aja, terus perutnya nggak enak, terus tapi dia meyakini dia mah. Akhirnya ini penyakit lain lagi ya, tapi kita mencontohkan aja nih yang lebih banyak orang alami gitu. Akhirnya karena itu yang dia pikirkan, akhirnya dia menjadi mah beneran. Karena apa? Sedikit-sedikit kalau misalnya telat makan, aduh kayaknya perutnya sakit. Padahal juga kalau kita puasa kan nggak kenapa-kenapa gitu. Nah itu awalnya. Yang akhirnya menjadi itu diyakini dan akhirnya menjadi mah beneran. Karena pepatah tadi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Atau mungkin yang saya bilang tadi, misalnya bipolar gitu, orang mengalami gangguan bipolar, padahal mungkin enggak, dia hanya memang mungkin pada saat itu mood swing atau perasaannya berubah-berubah dengan cepat, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, kadang-kadang gitu yang berubah cepat, itu dia merasa bahwa itu adalah bipolar, padahal belum tentu itu, tetapi dia meyakini dan akhirnya dia seperti itu gitu, lama-lama menjadi yang dia yakini. Oke, berarti memang ada tahap di mana ketika self diagnose ini udah butuh validasi dari professional help ya Kak. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah azan maghrib berikut ini, tetap di Solusi Menuju Sehat. Kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan kalau tadi kita berbincang mengenai penyebab self-diagnose, nah saat ini kita juga masih akan berdiskusi mengenai self-diagnose, tentunya masih bersama narasumber kita. Ada Kak Novianti, SPSI, MPSI Psikolog yang merupakan psikolog klinis. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk dapat langsung memberikan pertanyaan seputar self-diagnose ataupun mental illness atau gangguan kesehatan mental. Silakan langsung masuk di
0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Silakan Anda berikan pertanyaan. Mungkin saat ini yang menonton sedang melihat begitu ya, di rumah ada anggota keluarga yang kayaknya sudah ada gangguan kejiwaan atau gangguan kesehatan mental yang terlihat, dan mungkin Anda bisa langsung tanyakan ke narasumber kita di malam hari ini. Dan sembari menunggu telepon yang masuk ya Kak, kita masih akan melanjutkan diskusi kita tadi. Kalau sekarang nih, kalau Ayu melihat ya, banyak sekali platform-platform di internet yang ketika kita cari itu butuh self-diagnose kan banyak ya, berisi kuesioner biasanya. Apakah kuesioner pertanyaan itu cukup mewakili orang untuk mulai self-diagnose, mendeteksi atau mendiagnosa diri sendiri? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temukan di platform-platform internet itu sudah cukup atau belum, Kak? Jadi tetap begini, kalau kita senang gitu, maksudnya ya mengikuti itu, it's okay, nggak masalah. Sebenarnya kita banyak informasi yang ada di internet itu semuanya baik, semuanya dalam arti semuanya dalam tanda petik ya, maksudnya kalau berguna kita ya untuk kita ambil. Tapi kalau yang tidak baik ya kita tinggalkan, seperti itu. Jadi sudah harus ada aware juga dalam diri bahwa kita sudah harus pintar memilah-milah. Tapi mempercayai sepenuhnya, nah itu yang jangan. Karena apa? Tetap dibutuhkan, karena seperti saya bilang tadi, untuk menegakkan diagnosa itu profesional melakukan itu dalam 3 tahap begitu kan. Yang pertama adalah assessment, bertanya tentang apa yang menjadi keluhannya, apa semua segala macam ciri-cirinya, lalu mengobservasinya, benar nggak? Setelah diobservasi gitu kan, dilihat kembali, diperiksa dengan alat tertentu. Betul. yang memang memeriksa yang dikeluhkan itu. Jadi tidak dari satu platform ke platform yang lain yang belum tentu itu mewakili apa yang dirasa. Tetapi yang kalau hanya untuk sekedar deteksi dini boleh. Tetapi kalau untuk kita meyakini itu jangan, karena ketika kita sudah meyakini, nah disitulah awal dari terbentuknya kita menjadi stres. Dari stres itu lama-lama terpikir meningkat lagi menjadi depresi ringan. Gitu. Masih dipikirkan lagi, akhirnya menjadi depresi berat. Nah itu kalau dalam waktu yang lama itu bisa menjadi depresi. Nah itu dari awal stres menjadi kecemasan menjadi depresi ringan menjadi depresi berat. Nah itu yang dijaga, jangan sampai itu terjadi. Makanya ketika kita mendiagnosis mencari tahu tentang apa sih yang terjadi dengan diri kita gitu, sakit apa sih saya, atau mengalami gangguan apa sih saya, benar nggak yang saya isi kuesioner ini sesuai dengan apa yang saya rasakan dan alami. Biasanya, tapi saya juga sering sekali juga ketemu dengan teman, saudara atau apa yang dia mengikuti itu gitu. Iya, itu aku banget loh gitu. Itu aku banget. Padahal kalau kamu pernah mengikuti psikotes, pasti tahu psikotes itu terdiri dari banyak pertanyaan, banyak soal, dan banyak soal-soal, ada soal yang tentang intelijensinya, ada kepribadian, dan itu diberikan banyak. Kenapa? Karena ketika kita tidak yakin di sini, kita bisa dapat dari yang lain, yang pada intinya adalah sama. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang harus kita jawab. Terus nanti ada tes lagi, sama juga pernyataan-pernyataan yang kita jawab. Nah itu untuk apa? Untuk mensinkronkan antara tes yang satu dengan tes yang lain, benar nggak? Supaya didapat diagnosa yang benar. Untuk apa diagnosa yang benar? Supaya kita tidak salah memberikan penanganan terhadap orang itu gitu. Kalau diagnosa salah, otomatis penanganan salah dong. Betul. Orang sakit mah kita diagnosa misalnya sakit kanker, itu kan penanganan sakit mah dan kanker kan sangat berbeda jauh. Misalnya saya kasih contoh yang ekstrim nih, itu kan sangat berbeda jauh. Tetapi karena dia salah diagnosa, makanya akhirnya penanganan berbeda, treatmentnya berbeda, dan akhirnya orang itu malah menjadi tambah lebih parah karena sebenarnya dia tidak sakit itu atau dia tidak mengalami gangguan itu, tetapi karena diagnosanya salah, makanya salah juga penanganannya. Makanya kita profesional itu tidak hanya satu tes saja, tetapi serangkaian alat tes.
untuk meyakinkan, untuk menegakkan diagnosis, kita melakukan serangkaian alat tes untuk kita benar-benar yakin bahwa inilah yang diidapnya atau inilah gangguan yang dialami oleh orang tersebut. Karena di psikologi itu nanti ada yang mirip-mirip gitu loh penyakit. Misalnya kayak saya sebutkan tadi, saya kasih contoh lagi bipolar itu tadi kan. Bipolar ada juga diagnosis bandingnya, maksudnya kepribadian ambang atau mungkin yang hal yang lain yang mirip-mirip tetapi bukan itu. Makanya harus kita lihat benar-benar. Oke, Kak Novi, kita tahan dulu, sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Ane di Jalan Kancil. Ya, silakan Bu, langsung dengan pertanyaannya. Boleh mau bercerita dengan dokter? Boleh, silakan. Iya. Selamat malam, Dok. Selamat malam Bu Ana. Ini begini ceritanya, kan saya banyak masalah. Jadi Mbak kamu baru naik di kepala kan? Baru nafas kayak setengah mati mau keluar, masih keluar di hidung, keluar di mulut. Baru kalau mau tidur itu kadang-kadang sudah subuh baru mau tidur. Itu disebabkan apa ya, Dok? Baik. Saya cuma bertanya itu aja. Bu Ana, boleh saya tanya sedikit? Boleh. Bu Ana, yang selama ini yang mengganjal di hati itu apa? Kenapa? Sampai akhirnya menjadi susah tidur, sesak nafas gitu. Itu karena banyak pikiran, banyak pergumulan kan. Sampai manja kambung. Baru emak ini sudah naik di kepala. Iya. Baru kalau mau tidur nggak bisa tidur. Kadang-kadang sudah jam 4 subuh. Sudah bunyi masjid, belum juga bisa tidur. Baru kalau mau nafas, saya tidur, saya duduk dulu kan. Duduk dulu, baru tarik nafas. Tapi susah sekali mau keluar di mulut, mau keluar di hidung. Saya sudah ke puskesmas. Saya tanya di sana, mereka bilang, nggak ada apa-apa katanya. Mereka sudah periksa kan. Saya bilang, saya sudah sesak sekali nafas. Susah sekali mau keluar di mulut. Tapi Jadi berarti itu, Bu Ane sudah pernah ya? Sorry Bu apa Ane. ya? Sorry saya tanya dulu Bu Ane. Bu Ane berarti sudah pernah boleh. konsultasi sebelumnya ya? Sampai diajarkan pernafasan? Ini Dok, saya sudah bolak-balik puskesmas. Saya bertanya sama dokter. Tapi dokter sudah kop. Sudah periksa, dia bilang nak apa-apa karena nak ada batuk. Cuma nafasnya sesak setengah mati. Susah mau kasih keluar. Baik, saya sudah tangkap. Hidung, mau keluar di Ya, mulut. baik Bu Ana, saya sudah tangkap apa yang menjadi keluhannya Bu Ana. Memang, jadi begini, jadi banyak hal yang membuat kita itu gelisah, terutama pikiran-pikiran, beban hidup dan segala macam. Bisa jadi juga karena segala sesuatu yang kita ditinggalkan atau apa seperti itu. Jadi Bu Ana, saya tidak bisa mendiagnosa untuk di sini karena ada banyak hal yang harus dilakukan. Tadi kan Bu Ana bertanya bahwa saya kenapa. Sebaiknya saya sarankan Bu Ana untuk ke profesional, bisa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke psikolog seperti itu. Oke, Kak Novi, kita tahan sebentar. Bu Ane, pertanyaannya sudah kami tangkap. Boleh dimatikan saja teleponnya, akan langsung dijelaskan, disambung penjelasannya sama dokter kita, sama psikolog kita, Kak Novi. Baik. Boleh Kak Novi disambung? Lanjutkan kembali ya. Iya, dilanjutkan Jadi kembali. yang dikeluhkan oleh Bu Ane itu memang biasanya ya untuk orang-orang yang mengalami beban hidup yang terlalu berat gitu kan. Iya, Sehingga banyak berpikir. Tetapi apa itu perlu digali lebih dalam. Kita nggak bisa tiba-tiba, oh saya nggak bisa tidur, sudah malam gini, terus tiba, oh iya kamu harus begini-begini. Tapi saya ajarkan saja Bu Ane, semoga masih menonton, tentang teknik pernafasan minimal agar tenang dulu lah gitu. Ketika misalnya gelisah itu datang, jadi duduk seperti ini Bu Ane, Duduk tegak seperti ini, tangannya di atas. Mungkin Bu Ane pilih kursi. Kalau di pinggir kasur biasanya malah goyang-goyang, malah nggak konsentrasi. Pilih di kursi, terus tarik nafasnya lewat hidung, terus tarik panjang gitu seperti ini. Terus hitung 1, 2, 3, terus hembuskan pelan-pelan tapi lewat mulut. Nah, lakukan itu sampai berulang-ulang sampai akhirnya fokus ke nafas.
dan akhirnya bisa menjadi rileks dan tenang. Biasanya itu kami lakukan, biasanya untuk klien-klien yang misalnya panik atau tidak bisa tenang. Itu yang pertama kami lakukan, dia harus bisa kontrol dirinya dulu. Jadi ketika dia sudah bisa kontrol dirinya, dia sudah fokus ke nafasnya, ritme nafasnya sudah bagus, biasanya dia sudah bisa lebih berpikir jernih. Nah, ketika dia berpikir jernih, dia sudah bisa semacam tilikan diri, saya ini kenapa? Saya apa yang terjadi pada saya? Kenapa terjadi seperti ini? Akhirnya self talk. Ada self talk, ada diskusi ke diri sendiri terhadap diri sendiri. Jadi, nah itu juga sangat membantu untuk seseorang yang mengalami kecemasan, yang mengalami semacam ya seperti Ibu Ana tadi, tidak bisa tidur, sesak nafas. Nah, itu bisa dilakukan. Untuk pertolongan pertama seperti itu, Bu Ana. Tapi kalau masih juga tidak bisa mengontrol, saya sarankan untuk hubungi profesional. Siapa saja bisa di rumah sakit manapun yang ada profesional, misalnya psikolog atau dokter jiwa, karena tidak usah malu untuk berkonsultasi, karena kalau saya ke dokter jiwa berarti saya gila. Enggak juga, tapi memang itu profesional yang memang secara bidangnya bisa menangani hal-hal tersebut. Nanti di situ akan digali apa sebenarnya menjadi permasalahan. Kalau di sini kan di TV kan nggak mungkin kan Ibu Ane menceritakan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga perlu komunikasi atau konseling atau asesmen seperti yang saya katakan tadi, untuk dicurahkan semuanya dulu, nanti baru kita bisa menentukan diagnosanya ini mengalami gangguan apa dan akan diberikan treatment yang tepat sesuai dengan apa yang dialami Bu Ana. Semoga itu membantu Bu Ana. Terima kasih. Oke, Kak. Tadi pertanyaan Bu Ana ini kayaknya cukup mewakili juga pertanyaan-pertanyaan lain, karena ada banyak polemik-polemik seperti ini. Ada banyak orang yang juga mengalami apa yang Ibu Ana rasakan ya, seperti itu. Atau biasa juga kita sebut psikosomatis, gangguan mental yang sudah berujung pada fisik kita ya, Kak Novi. Gangguan psikis? Iya, gangguan mental, psikis yang sudah ini sama fisik kita. Nah, ternyata memang apa yang kita pikirkan itu seperti yang Kak Ana sebutkan tadi, sangat-sangat tercermin di diri kita ya. Kalau kita berpikiran negatif, hari-hari akan bertindak negatif dan jadi lebih tidak sehat seperti itu kan ya. Dan setelah ini pemirsa, kita akan jeda dulu. Kita masih akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental dan apa sih bahayanya self-diagnose. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersama kami di Solusi Menuju Sehat, dan kita masih bersama narasumber kita, psikolog klinis Kak Novianti SPSI, MPC Psikolog, dan masih membahas mengenai self-diagnose dalam dunia kesehatan mental. Kak Nov, kita kan tadi sudah ada satu telepon yang masuk ya. Sambil menunggu juga telepon lainnya dari pemirsa, silakan masuk di 0451 452 414 ataupun di nomor telepon yang tertera. Satu pertanyaan tadi yang menarik dari Ibu Ana ya. Ketika memberikan pertanyaan itu Bu Ana udah menangis nih. Biasanya apakah yang terjadi? Jadi begini, biasanya memang orang yang mengalami luka batin, gitu ya. Orang yang mengalami luka batin bisa terjadi karena apa saja, gitu. Bisa karena keluarga, bisa karena beban hidup, bisa karena lingkungan. Jadi kita untuk luka batin itu banyak hal yang bisa terjadi. Tetapi yang paling menyakitkan adalah atau sulit untuk diatasi adalah orang yang mengalami luka batin yang disebabkan oleh orang lain. Kayak gitu. Apalagi orang-orang terkasih mungkin ya. Siapa saja, tetapi disebabkan oleh orang lain. Itu biasanya lebih lama di dalam penyembuhannya. Nah, untuk kasusnya Ibu Ana ini kan kita tidak bertanya secara mendetail apa yang menjadi problema Ibu Ana itu sendiri, tetapi bisa kita lihat bahwa itu cukup berat. Cukup berat karena ketika orang mengalami luka batin itu disentil sedikit aja, bahkan saya tidak menyentilnya. Dia hanya Ibu Ana hanya bertanya dan itu langsung kedengaran dari studio bahwa suaranya itu terbata-bata menahan tangis. Berarti memang alam bawah sadar sedang tidak baik-baik saja ini ya. Iya, banyak beban yang ingin dikeluarkan, ingin dicurahkan, sayang sekali ini melalui media jadi
cukup terbatas Betul. untuk penanganannya. Makanya tadi saya sarankan untuk lebih lanjut ke profesional Seasonal yang help. dirasa nyaman, bisa di Betul. rumah sakit ataupun di mana yang dirasa nyaman oleh Ibu Ana tadi. Betul Kak Novi. Kita tahan sebentar, sudah ada penelpon kedua yang masuk. Ada Ibu Mary di Lagarutu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan Ibu Mary langsung dengan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan, Ibu? Iya, silakan Bu Mary langsung pertanyaannya dengan Kak Novi. Ya, mohon maaf sebelumnya ini dengan redrakan. Iya, Bu Mary. Iya, karena saking suka menonton drakor dan film sendiri, jadi saya jadi dramatik dan aransan. Apakah itu termasuk self diagnosis? Halo. Bagaimana, Bu? Halo. Ya, terima kasih. Bu, ya Bu Mary, mohon maaf pertanyaannya tidak begitu terdengar ya, kayaknya ada kendala jaringan. Ya, boleh Iya. dimatikan dulu terus boleh Diulang. boleh diulang pertanyaannya Ibu? Halo, Bu Mary? Halo, Dek. Ya, silakan diulang pertanyaannya Bu. Ini saya ini kan penggemar drakor Iya. dan film-film drama. Mm-mm. Jadi saya kalau nonton itu terus berobsesi di hari-hari. Ibu, iya Bu Mary menonton ada rasa drama. ketakutan begitu Ya, Ibu Mary. dengan pasangan saya. Jadi kayak trauma begitu Oh, karena pengaruh baik. film. Baik. Apakah itu termasuk self diagnosis? Oke, baik. Terima kasih Bu Mary dengan pertanyaannya. Ini jaringan agak kendala sedikit ya. Cuman kalau kita tangkap tadi Bu Mary bertanya bagaimana kalau setiap habis menonton drama itu mungkin jalan ceritanya kurang bagus, akhirnya membawa kembali trauma-trauma atau mungkin menciptakan trauma baru terhadap pasangannya. Apakah itu self diagnose, Kak? Jadi yang saya tangkap tadi begini, dia sering baca nonton drakor, terus dia khawatir bahwa suaminya juga begitu. Iya, Jangan-jangan nontonnya betul. layangan putus nih. Kayaknya sih Kak Nov. Ya, Emang lagi viral meresahkan banget ini ya. ya. Aduh, kita sebut iklan lagi. Baik, jadi Bu Mary ya, Bu Mary itu tidak termasuk self diagnose, tapi lebih ke baper. Bisa jadi memang ibu itu orang yang perasaannya sangat halus begitu, sehingga ketika menonton itu terbawa, terus akhirnya menjadi curiga dan segala macamnya, seolah-olah itu akan terjadi. Tetapi hati-hati Bu Mary, jangan jangan terlalu dibawa perasaan kalau menonton. Gak apa-apa ketika menonton ikut sedih, ikut nangis, tapi setelah menonton udah gitu ya. Jangan sampai kita malah memproyeksikan itu seolah-olah terjadi juga dengan suami kita. Nah itu malah beneran nanti malah karena apa? Kita sudah curiga, negative thinking, dan berpikir seolah-olah itu dilakukan oleh misalnya pasangan kita, dan yang akhirnya menjadi bertengkar akhirnya. Kamu jangan-jangan seperti itu juga. Dan ini suaminya yang apa ini kayak berarti gitu. menimbulkan masalah baru lagi nih Kak Iya, ya? bisa menimbulkan masalah baru. Jadi hati-hati nonton, silahkan menonton, tetapi jangan sampai bapernya itu, bawa perasaannya itu sampai dalam gitu. Sehingga mengganggu ketentraman keluarga. Semoga menjawab tadi pertanyaannya Bu Mary. Kak Nov, di menit-menit terakhir ini boleh dong pesan apa yang pengen disampaikan kepada seluruh pemirsa, seluruh penonton kita khususnya di Sulawesi Tengah? Apa pesan terhadap pentingnya mental illness dan bahayanya self diagnose? Baik. Jadi self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri itu boleh-boleh saja, hanya untuk warning bagi diri kita sendiri. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita meyakini dan akhirnya terpikir sehingga kita menjadi cemas, itu jangan sama sekali. Dan ketika itu terjadi,
langsung saja ke profesional untuk segera mendapatkan penanganan agar tidak tambah lebih parah lagi begitu. Oke, langsung ke profesional, silakan ke dokter, ke psikiater ataupun ke psikolog yang ada di sekitar tempat Anda pemirsa. Dan hari ini sekian topik kita mengenai self diagnose, dan juga masih akan ada topik-topik lain menariknya. Namun jika bisa saya simpulkan di malam hari ini berbicara mengenai self diagnose begitu berbahaya jika tidak ditanyakan ditanyakan ke profesional ya Kak ya. Berarti kalau bisa kita simpulkan pada malam hari ini self diagnose itu apa yang menjadi kesimpulan kita pada perbincangan malam hari ini? Self diagnose itu mendiagnosa diri sendiri itu boleh, tetapi tidak boleh berlebih dan meyakininya. Kalau sudah berlebih itu akan berbahaya. Itu aja. Oke, kalau sudah berlebih itu akan berbahaya. Sesuatu yang berlebihan memang itu tidak baik, dan seperti itulah yang harus Anda lakukan di rumah, dan juga mewarning atau memberitahu seluruh anggota keluarga Anda dan orang-orang terdekat Anda. Itu saja topik pembicaraan kita pada malam hari ini dengan tema self diagnose, dan kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Tetap di Solusi Menuju Sehat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.